Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Dwi Oktavia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus menjadi inisiator mewujudkan budaya positif yang berpihak kepada murid. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif dan dengan menerapkan nilai-nilai kebijakan universal, memahami teori motivasi yang berhubungan dengan penghargaan dan hukuman, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan murid, mengetahui 5 posisi kontrol guru, dan penerapan dalam segitiga restitusi. Budaya positif perlu diwujudkan dengan pengembangan karakter murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk mewujudkannya dengan kesadaran sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, ujian, atau penghargaan. Teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Keempat posisi kontrol guru tersebut membuat murid merasa tidak nyaman. Jadi, posisi kontrol guru yang tepat yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak.
yaitu yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai, yaitu guru berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan adanya budaya positif juga diharapkan guru penggerak dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan dapat menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu perubahan yang diinginkan dengan visi guru penggerak salah satunya yaitu terciptanya budaya positif dengan membuat prakarsa perubahan dengan tahapan bagja sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut saya aplikasikan ke dalam tindakan saya, yaitu menuntun murid dan saya bagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah tentang penghargaan. Ternyata penghargaan membawa dampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Perubahan yang telah terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, yaitu sebelumnya posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Tetapi setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya berubah menjadi manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam menangani murid terlambat masuk sekolah dan mengatasi emosi murid saya dengan temannya, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya berdasarkan nilai-nilai budaya positif sekolah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik yaitu munculnya motivasi intrinsik pada murid sehingga pembelajaran yang didapat oleh murid akan diperoleh sepanjang hayat. Dan hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi guru sebagai penghukum diperbaiki menjadi posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Yaitu posisi yang paling sering saya pakai yaitu posisi penghukum. Perasaan saya pada waktu itu, saya selalu merasa bersalah karena selalu memberikan hukuman atau konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu posisi sebagai manajer. Perasaan saya ketika posisi sebagai manajer yaitu sangat tenang dan sabar. Perbedaan ketika posisi sebagai penghukum, maka dampaknya pada murid yaitu murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan posisi sebagai manajer, murid akan memahami dari kesalahannya dan mau untuk memperbaikinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pernyataan bahwa semua orang pasti mempunyai kesalahan. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu adanya kolaborasi semua guru dan juga wali murid untuk menerapkan budaya positif, sehingga bisa diterapkan bukan saja di sekolah, tetapi juga bisa diterapkan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan melakukan budaya positif dimanapun. Sekian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.